Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang senantiasa bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu yang mengantarkan kami hingga pagi hari ini kami bisa bangkit dan akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Maka biarlah Roh-Mu Tuhan senantiasa berkenan ada pada kami, memberikan hikmat dan pengertian. Dan berkatilah kami Tuhan dalam ibadah kami ini, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini dan hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 28. Begini dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Gabe ni nasi Thomas ma mengalusi ibana. Tuhakku jala di Batakku." Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang sebuah pernyataan yang begitu kuat yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan seorang Thomas, di mana sebelumnya dia sangat ragu dan tidak percaya terhadap apa yang didengarnya atau yang disampaikan kepada Thomas. Di dunia ini masih banyak orang yang tentunya masih ragu-ragu dan juga tidak percaya kepada Yesus adalah Allah. Pada peristiwa kebangkitan Yesus juga, di antara para murid masih ada yang meragukan kalau Yesus sudah bangkit dan ada di antara mereka. Beberapa kali pun Yesus sudah memperlihatkan dirinya kepada para murid dan berkata kepada orang itu bahwa Yesus telah bangkit. Tetap saja dia bersikukuh dan kekeh menolak untuk percaya. Dia adalah Thomas yang disebut juga Didimus atau kembar. Dia dengan tegas mengatakan, "Saya tidak akan percaya sebelum meletakkan tanganku
ke lambungnya dan menjunjukkan jariku ke bekas paku itu. Bisa kita bayangkan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bila salah seorang murid saja memiliki statement seperti itu, tentunya akan lebih parah lagi orang yang di luar persekutuan itu berpandangan seperti itu. Dan bisa saja sampai menyumpahkan dan menyangkal dengan segigih-gigihnya. Dan kita juga pernah menyaksikan seseorang yang sampai menyumpahkan kematiannya sendiri untuk mendukung ketidakpercayaannya hanya untuk menyenangkan telinga orang banyak di luar sana. Dan demi sanjungan yang diharapkannya. Tetapi saat dia dimakan sumpahnya sendiri dan mati seperti perkataannya, justru tidak membuat sebagian orang sadar dan bertobat, tetapi masih kekeh pada pendiriannya. Namun bagi sebagian orang yang dipersiapkan untuk diselamatkan, pasti belajar dari situasi itu. Banyak orang di dunia ini memiliki sifat-sifat yang meskipun mendengar tapi tidak percaya, meskipun melihat juga menolak. Dan kita sudah menyaksikan itu saudara-saudara, bahwa kesulitan bagi orang adalah untuk keluar dari pemikirannya, untuk bisa menerima kuasa Allah dalam kehidupannya. Bahkan sering menyatakan hal-hal yang tidak pantas untuk yang belum bisa diterimanya. Thomas yang masih ragu dan tidak percaya itu juga menjadi gelar kepada setiap orang yang suka ragu dan tidak percaya. Apalagi kalau orang Batak. Orang Batak akan dengan cepat mengatakan kepada seseorang yang sulit menerima atau sulit yakin, dia akan mengatakan, si Thomas doho. Yang artinya kau itu adalah Thomas. Dan nama Thomas ini memang menyatu dengan artinya Thomas itu adalah tidak percaya atau ragu-ragu. Namun satu hal yang kita lihat dari firman ini, kalau kita bisa katakan beruntung kemudian apa yang menjadi keraguan-raguan yang ada pada diri Thomas itu akhirnya dijawab dengan kehadiran Yesus ketika mereka berkumpul kembali di suatu ruang tertutup. Dan begitu juga dengan pintu-pintu dan jendela yang tertutup. Kita tahu bahwa situasi itu adalah ketika Yesus telah dinyatakan bangkit dan kemudian mereka membicarakan tentang kebangkitan itu. Dan itu juga ada tempat pertemuan mereka ketika mereka takut setelah Yesus mati pada waktu itu. Dan ruang itu selalu mereka tutup dan mereka di sana mungkin juga was-was dan ada kecemasan. Namun pada waktu itu Yesus tiba-tiba hadir dan menyapa, yang kemudian dijawabnya ketika Yesus mengatakan, peganglah dan sentuhlah. Dan hal ini kemudian telah menjadi kekejutan yang sangat mempengaruhi hati, pikiran, dan seluruh perasaan daripada Thomas itu sendiri. Ketika kehadiran Yesus telah menyadarkannya, kemudian dia mengatakan seperti yang ada pada nats ini. Dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhaku jala debataku. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus ketika keraguan Thomas itu menjadi bagian yang umum di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kemudian Yesus datang kepadanya
Dan tanpa ragu-ragu, akhirnya Thomas juga menyadari kalau memang Dia adalah Tuhan dan Allah. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di bumi ini, di Indonesia ini, bahkan dalam perdebatan-perdebatan yang sering diungkapkan orang yang menyatakan bahwa Dia sendiri, Yesus, tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan Dia tidak menerima disebut sebagai Tuhan. Itu semua punya waktu, saudara. Karena Yesus sendiri dalam firman ini telah melihat pengakuan yang berasal dari hati, dari pikiran, dari perasaan, dari segenap jiwa dan raga yang keluar dari mulut yang menyatakan bahwa Yesus Tuhanku, Allahku, adalah sekaligus sebagai pernyataan seseorang yang telah diubah oleh karena kehadiran Yesus yang sungguh telah bangkit dari kematian. Dalam keadaan ruangan tertutup seperti itu, Yesus bisa hadir. Orang akan berpikir itu adalah roh atau hantu. Tetapi sesungguhnya ketika mereka menyaksikan dan mengatakan bahwa peganglah ini, tetapi mereka percaya. Sebagaimana Yesus sebelumnya berkata kepada mereka, Yesus juga hadir pada saat itu untuk menyatakan dirinya kepada mereka. Dan kemudian para murid-murid adalah menjadi saksi utama untuk setiap apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika mereka bersama. Sehingga yang pada awalnya pun Thomas ini menjadi orang yang ragu, tetapi kemudian dia telah meninggalkan keraguannya. Dan dia telah mengambil sikap untuk berpegang teguh dan percaya dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah ragu tentang bagaimana Tuhan itu bisa menjawab doa atau bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin kita juga bisa pernah seperti Thomas. Namun sebaiknya ketika kita memiliki keraguan-raguan itu, jangan sampai meninggalkan Yesus. Kita hanya perlu memperdalam keyakinan kita, terus bertanya kepada Yesus, sebab Yesus sendiri pun akan datang dan berkenan untuk hadir, untuk menyapa kita, memberitahukan bahwa Dia ada dan Dia akan selalu menyertai kita. Jangan lagi ada keraguan-raguan yang membuat kita kemudian meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman ini kita akan diingatkan bahwa kita harus sadari bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan dan Allah. Itu adalah pernyataan jujur yang berasal dari hati dan iman seorang Thomas yang kemudian bukan lagi ragu tetapi sudah memastikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Di mana selama ini para murid-murid itu menyebut Yesus adalah sebagai guru mereka. Namun kemudian setelah Yesus mati dan mereka menyaksikan itu dan kemudian Yesus bangkit dan Yesus juga memperlihatkan diri kepada mereka, maka prinsip itu semakin kuat. Maka mereka tidak peduli lagi sebagaimana orang menyangkalnya, tetapi mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebab mereka adalah saksi hidup oleh karena segala peristiwa yang dialami Tuhan Yesus, mulai dari masa penderitaan, kematian, kebangkitan, dan pada akhirnya sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka itu adalah saksi hidup yang menuliskan pengalaman-pengalaman dan peristiwa itu dalam kitab ini. Sehingga melalui kitab yang dituliskan para murid-murid itu adalah pernyataan yang benar melalui kuasa Roh Kudus. Mereka dimampukan untuk menuliskan itu karena itu sendiri berdasarkan peristiwa yang mereka alami dan mereka beritakan sampai ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari tinggalkan keraguan-raguan tentang bagaimana Yesus itu, seperti apa Yesus itu, apakah Yesus itu mati, apakah Dia bangkit, ataukah digantikan orang lain. Mari kita tinggalkan keraguan-raguan itu. Sebab sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan Dia adalah hidup
dan kehidupan kita. Dan kepadanya lah sesungguhnya orang-orang yang percaya akan kembali. Sebab dia adalah Allah, Sang Khalik yang menjelma menjadi manusia. Yesus Tuhan yang demi kasihnya, demi cintanya kepada manusia, menyerahkan hidupnya untuk menjadi manusia. Dan kemudian memperlihatkan kalau sesungguhnya untuk mencintai umatnya, untuk mencintai manusia, dia akan melakukan pengorbanan yang sedemikian hingga dia mati, namun kemudian bangkit untuk membawa orang beriman kepadanya di dalam kemuliaannya. Mari kita sadarinya dan bangkitlah, tinggalkanlah keraguan-raguan, katakan Yesus adalah Tuhan dan Allah, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang senantiasa bekerja untuk segala ciptaan-Mu dan untuk keselamatan daripada umat-Mu. Dan Engkau yang senantiasa mempersiapkan hidup dari awal hingga saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Sebab Engkau adalah permulaan dan Engkau akan sampai akhir. Engkau adalah awal dan akhir, tidak bermula dan tidak berakhir. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Dan kepadamu segala sesuatu akan dinyatakan. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyataanmu dalam kehidupan kami. Sehingga dalam pengorbanan kasih-Mu, hidup kami benar-benar bisa terjamin, baik sekarang dan masa yang akan datang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, oleh karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, maka biarlah kami juga semakin dikuatkan untuk berpegang teguh pada iman kami kepadamu, sehingga kami tidak perlu lagi ragu-ragu akan keberadaan-Mu yang senantiasa ada untuk menyertai kami, menjaga kami, memelihara, bahkan untuk seluruh kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan kami senantiasa mengandalkan-Mu untuk segala kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami di bumi ini, memberkati semua yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik keluarga, saudara, bangsa kami, gereja-Mu, dunia ini, bumi tempat kami berpijak. Kami senantiasa Tuhan mengandalkan-Mu untuk membuatnya menjadi tempat kami yang bisa berkreasi dan juga melakukan segala aktivitas kami. Maka biarlah kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.